Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK jenjang sekolah dasar digelar secara serentak di Kota Batam sejak hari pertama dan hari kedua berjalan lancar. Dari pantauan langsung pelaksanaan ANBK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Batam di sejumlah SD negeri maupun swasta, tidak ditemukan kendala apapun baik itu terkait akses jaringan internet maupun ketersediaan perangkat komputer. Bahkan jumlah peserta ANBK sendiri saat itu rata-rata di masing-masing sekolah pada hadir semua. Seperti pelaksanaan ANBK hari kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 digelar di SD Negeri 006 Batam Kota yang diikuti sebanyak 30 peserta inti dan 5 cadangan yang terbagi dalam 2 ruangan tersebut berjalan lancar. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batam Kota Dahrius SPD, pelaksanaan ANBK di sekolahnya itu berjalan lancar dengan pola satu sesi menggunakan perangkat laptop. Meski pelaksanaan ANBK di sekolahnya itu, kata Darius, dilakukan secara online murni tidak semi daring, namun diakuinya akses jaringan berjalan lancar, tidak ditemukan kendala apapun mulai dari hari pertama hingga hari kedua. Hal ini dikarenakan kapasitas jaringan internet di sekolahnya itu telah mengalami penambahan, begitu pula persediaan perangkat komputer berupa laptop digunakan siswa cukup memadai. Ia berharap dari hasil ANBK tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, terutama segi peningkatan literasi para siswa yang memang dari referensi hasil ANBK tahun lalu untuk literasi ini peserta didiknya itu masih dinilai kurang. Alhamdulillah dari semalam kita telah melaksanakan dan untuk peserta semuanya hadir, tidak ada yang berhalangan, dan termasuk juga 5 dari 35 itu kan ada 5 cadangan, juga yang 5 itu standby di perpustakaan. Jika ada temannya yang tidak bisa ikut, mereka ada cadangan akan bisa untuk sebagai pengganti. Kita menggunakan 2 ruangan 15-15 karena sesi kita hanya sesi 1 saja sekaligus, karena perangkat kita insya Allah berupa laptop ada 33 unit itu udah tersedia di sekolah, dan untuk itu kami hanya membuat 1 sesi saja. Sesi dengan model daring atau model semi daring? Murni daring. Murni daring. Iya. Kita nggak ada kendala ya Pak ya? Alhamdulillah tidak ada kendala, syukur alhamdulillah, jaringan pun juga lancar. Dari hari semalam dan hari ini udah hampir 23 waktunya berjalan, insya Allah tidak ada kendala. Kalau tahun kemarin kita model semi daring? Kita full ya. Daring juga kemarin? Iya. Tentunya dengan ada kegiatan ini mudah-mudahan sekolah kita dengan harapan bisa lebih maju ke depan, karena hasil daripada tahun kemarin telah sangat memuaskan. Makanya hari ini tentu kita berambisi untuk lebih baik daripada yang tahun kemarin, dengan indikasi karena segala perangkat kita udah usahakan dan kita lebih servis. Contohnya jaringan internet kita udah tambah kapasitasnya, dan juga mengenai ruangan udah kita tata, tidak lagi ada kekurangan seperti jaringan aliran listrik. Kita udah modifikasi sebagaimana yang kita harapkan, dan dengan adanya kelengkapan sarana yang telah kita siapkan jauh-jauh hari ini, tentu kita ingin meraih hasil yang lebih baik lagi tentunya. Pak, tahun kemarin kan kita sudah melaksanakan ANBK nih ya? Insya Allah ya. Kedua, apa referensi dari hasil ANBK tahun kemarin? Ya, kita dapat berdasarkan analisis dari hasil raport, memang kita memiliki kekurangan tentang literasinya. Jadi saya ada dapat arahan dari dinas
terutama Bapak Kepala Bidang ISD, banyakkan nanti program tentang literasi. Banyakkan kegiatannya, program literasi, tetapi kegiatan-kegiatan literasi itu banyak. Mungkin dari Go Kepri mungkin nanti ada solusi untuk meningkatkan literasi ini di sekolah kita ini. Saya jurnalis Pak ya. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dan hasilnya memuaskan. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pelaksanaannya untuk hari pertama dan kedua ini berjalan dengan lancar. Jaringan pun alhamdulillah bagus, dan mungkin anak-anak antusias juga mengikutinya dan semangat mereka. Alhamdulillah tidak ada kendala. Dari peserta tersebut terbagi berapa orang? 2 ruangan, ruang 1 15 peserta, ruang 2 15 peserta. Dengan pengawas? Pengawas setiap ruangan 1 proktor, 1 teknisi, 1 pengawas dari luar. Ya. Silang ya? Iya, silang dari luar, dari SD 010 Pak. Iya. Bu, melihat daripada perangkat sendiri sejauh ini mencukupi tidak? Alhamdulillah mencukupi. Memang difasilitasi oleh kepala sekolah untuk ANBK kami SD 06. Alhamdulillah dari tahun kemarin udah seperti ini, kami mengikuti 1 sesi saja. Jadi langsung 30 peserta. Alhamdulillah sarananya memadai ya. Ini berapa hari kira-kira ini? 2 hari. 2 hari. Iya. Satu ruangan berapa? Satu ruangan 15 siswa. Hari pertama semalam itu numerasi, hari kedua hari ini maaf terbalik saya. Hari pertama literasi, hari kedua ini numerasi. Iya. Jadi pesertanya bukan berarti ditunjuk oleh sekolah ya? Enggak. Iya, random dari Kemen. Ya. Maka tidak tahu ya? Iya, nggak tahu kita Pak siapa. Makanya siswa saya kan bilang, Bu, kenapa saya nggak dipilih gitu kan? Kami sampaikan juga bahwa ini bukan ibu yang sekolah yang milih, bukan ibu yang milih, ini random dari Kemendikbud ya. Sosialisasi kepada iya. Apa harapan dengan adanya? Ya, mudah-mudahannya dengan ada asesmen ini untuk kemajuan sekolah lebih baik lagi ke depannya, karena ini kan menunjang ke rapor pendidikan sekolah. Ini ya rapor mutu sekolah Pak ya. Oke, terima kasih. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih juga. Sementara Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batam Kurniadi MPD saat memantau pelaksanaan ANBK mengatakan pelaksanaan ANBK di jenjang SD sejak hari pertama dan kedua yang diikuti sebanyak 365 satuan pendidikan baik negeri maupun swasta berjalan lancar. Begitu pula dari laporan terima pelaksanaan ANBK di SD berada di pulau-pulau juga tidak ditemukan kendala baik terhadap akses jaringan internet maupun perangkat komputer dimiliki cukup memadai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kan untuk ANBK tingkat SD hari Siap. kedua ya. Ya. Gimana hasil bonek hari kedua dan hari pertama dan hari kedua? Alhamdulillah pelaksanaan ANBK jenjang SD selama 2 hari ini mulai dari Senin semalam 24 Oktober alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala ya? Alhamdulillah tidak ada kendala. Pesertanya berapa untuk kami? Untuk jumlah satuan pendidikannya itu ada 365 satuan pendidikan dari 375 negeri dan swasta di Batam. Ini yang dilakukan secara serentak ya Pak? secara serentak. Terkait dengan jumlah satuan pendidikan di Kota Batam tahun ini, tahun yang kedua ini, 365 satuan pendidikan yang menyelenggarakan AN ini dari 375 satuan pendidikan yang ada, di mana pelaksanaan secara mandiri itu ada 354 satuan pendidikan yang menumpang 11 satuan pendidikan saja untuk di tahun ini, dan ini juga sudah jauh meningkat dibandingkan dengan tahun
tahun perdana tahun yang lalu. Nah, mengapa terdapat 10 satuan pendidikan yang belum menyelenggarakan ini? Karena belum, dari 10 sekolah ini memang belum ada kelas 5-nya. Oh, kelas 5. Karena peserta AN ini kan diwakili oleh kelas 5. Nah, dan 10 satuan pendidikan itu belum ada kelas 5-nya. Nah, di samping itu pada AN ini terdapat 2 moda online dan moda semi online. Nah, terkait dengan moda online di Batam, dari 365 itu terdapat 338 yang secara online, yang mandiri tadi. Nah, 338 satuan pendidikan, dan semi online itu hanya 27 satuan pendidikan. Ya. Nah, di Batam sendiri itu terdapat 4 gelombang pelaksanaannya ini, dan semalam hari ini itu gelombang pertama dan akan dilanjutkan sampai Senin. Untuk Pulau gimana Pak, melihat dari kondisi internet segala macam, ada dikeluhkan nggak? Alhamdulillah pada pelaksanaan ini teman-teman di belakang pandang Bulang dan Galang ini pada kegiatan online, karena alhamdulillah ini tidak mengalami kendala pada jaringan dan internet, lancar aja, alhamdulillah. Nah, Kalau perangkat masing-masing sekolah gimana? kalau perangkat masing-masing sekolah ini kan memang sudah ada bantuan juga ya dari pemerintah kota. Memadai lah ya. Walaupun masih ada juga yang minjam. Pak, sebenarnya diadakan MBK itu untuk apa sih tujuan dari Kemendikbud? Nah, pertama ini adalah untuk pemetaan pendidikan yang outputnya nanti melahirkan rapor pendidikan pada satuan pendidikan, rapor pendidikan dan profil pendidikan pada satuan pendidikan, dan termasuk memotret dari hasil ini untuk tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dari masing-masing jenjang itu. Kalau tahun kemarin gimana hasil potret pendidikan di Batam untuk tingkat SD? Iya, hasil AN 2021 di Batam memang belum mengembirakan, karena memang itu perdana ya. Kenapa? Karena memang di samping persiapan dan pemahaman teman-teman, referensi dari Kemendikbud yang harus kita perbaiki. ini kan ada 3 hal terkait dengan AN ini. Pertama, terkait masalah literasi, numerasi, dan karakter, dan survei lingkungan untuk guru dan kepala sekolah. Nah, ini potret-potret ini nanti akan menggambarkan, terhimpun di dalam rapor pendidikan, rapor dan profil pendidikan pada satuan pendidikan itu. Nah, ini untuk jenjang SD ini kan cukup diwakili, samplingnya di 30 peserta didik. Berarti kan sekolah bisa mengevaluasi diri ya setelah hasil asesmen. Dari hasil asesmen nasional ini tentu itu nanti akan nampak peta dari hasil literasi, hasil numerasi, dan termasuk survei dan lingkungan belajar di satuan pendidikan itu. Nah, ini nanti akan diperbaiki. Sistem mekanisme memperbaiki itu nanti akan dilakukan melalui dana BOS itu, karena satu-satunya sumber pendapatan dari sekolah negeri itu dari bantuan operasional sekolah. Nah, dengan hasil itulah nanti akan kita perbaiki melalui ARKAS di tahun berikutnya, dari mana yang masih dianggap kurang. Nah, seperti itu. Pak, mungkin harapan dengan adanya asesmen ini bagi kemajuan sekolah? Tentu kita berharap bahwa karena sistemnya ini acak, sehingga sekolah tidak bisa menentukan anak ini yang bagus, anak ini yang pintar, anak ini yang kurang. Ini kan tidak, ini semata-mata langsung diambil data itu dari Dapodik, langsung diacak di sana, sehingga siap tidak siap sekolah, maka inilah anak yang akan mewakili untuk dijadikan rapor pendidikan di satuan pendidikan itu. Nah, tinggal bagaimana upaya untuk memperbaiki
niat kita kan untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan, dari ketidaksempurnaan-kesempurnaan, dari kendala-kendala yang masih ditemukan pada satuan pendidikan. Ini semata-mata memang untuk memperbaiki mutu pada satuan pendidikan. Target Pak untuk tahun ini? Mutu meningkat. Mesti harapan kita rapot pendidikan di tahun ini baik dari literasi, numerasi maupun karakter itu akan mengalami peningkatan. Nah, ini kan memang juga dalam upaya kita untuk memperbaiki dan membenahi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan pendidikan SD Kota Batam semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.